Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan lanjutan materi basis data tentang normalisasi. Oke, langsung saja. Nah, 4 materi perkuliahan hari ini. Yang pertama, konsep dasar basis normalisasi, aturan normalisasi. Yang ketiga, kebergantungan fungsional. Yang keempat, bentuk normal dari normalisasi sendiri. Untuk definisinya, memang normalisasi itu merupakan suatu teknik yang menstrukturkan data dalam cara-cara tertentu untuk membantu mengurangi atau mencegah timbulnya masalah yang berhubungan dengan pengolahan data. Nah, normalisasi itu adalah bagian dari perancangan basis data. Tanpa normalisasi, sistem basis data menjadi tidak akurat, menjadi lambat, tidak efisien, serta tidak dapat memberikan data sesuai yang diharapkan. Aturan normalisasi yang pertama itu hilangkan kelompok berulang. Ya, jadi ada beberapa kelompok yang berulang dalam database itu dihilangkan. Yang kedua, hilangkan data berulang. Ya, data-data berulang dalam sebuah tabel itu dihilangkan. Hilangkan kolom yang tidak bergantung pada kunci. Ya, jadi ada kolom yang tidak bergantung pada kunci, baik itu primary key, secondary key dan sebagainya, itu dihilangkan. Dipisahkan relasi majemuk, ya, atau tidak ada tabel yang mengandung 2 atau lebih relasi. Nah, pisahkan relasi majemuk yang berhubungan secara semantik, artinya ada batasan pada informasi relasi many to many secara logis. Ya. Berikutnya, bentuk normal optima dan bentuk normal domain K. Sebuah model harus terbebas dari semua anomali. Anomali itu ketidakjelasan atau kesimpangsiuran dari data di database. Nah, kebergantungan fungsional sebenarnya adalah dasar untuk 3 bentuk normal pertama, ya. Jadi kebanyakan dalam basis data secara kompleks yang dipelajari itu hanya sampai ke bentuk normal ketiga. Ya. Sebuah kolom Y, suatu tabel rasional R dikatakan tergantung secara fungsional pada kolom X jika dan hanya jika setiap nilai X pada R berhubungan dengan tepat satu nilai Y pada suatu saat tertentu, ya. X dan Y bisa merupakan gabungan dari kolom, atau notasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Rx maka Ry, ya. Kebergantungan fungsional penuh diterapkan pada tabel dengan kunci gabungan. Kolom Y pada tabel rasional R tergantung sepenuhnya pada X jika kolom Y bergantung secara fungsional pada X dan tidak tergantung secara fungsional pada himpunan bagian dari X. Nah, sebagai catatan, secara sederhananya, normalisasi merupakan proses menghilangkan data berulang dari tabel rasional dengan memecah tabel rasional itu sendiri menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, ya. Nanti ada contoh di slide berikutnya. Nah, untuk bentuk normal pertama, ya, coba kita perhatikan contoh kasus di bawah ini, ya. Dalam sebuah perusahaan yang mendapatkan barang sejumlah pemasok, masing-masing pemasok berada pada satu kota, ya. Sebuah kota dapat mempunyai lebih dari satu pemasok, dan masing-masing kota mempunyai kode status tersendiri. Masing-masing pemasok bisa menyediakan banyak barang. Tabel rasional dapat dituliskan sebagai berikut, ya. Kita bikin dulu aturannya sebagai berikut: pemasok atau P tagar, ya, status kota B tagar Q TY, ya, di mana P tagar itu merupakan kode pemasok, merupakan primary key-nya. Status kode status kota
ya, kota nama kota, B tagar barang yang dipasok, QTY jumlah barang yang dipasok, ya. Jadi ini merupakan tabelnya P1, P1, P2, P3 dan P4, ya. Kode status 20, P1 juga kode status 20, ya. Jadi terjadi data yang berulang, ya. Gorontalo, 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 tapi memiliki QTY yang berbeda dan barang yang dipasok juga berbeda, ya. Ya, sebagai penjelasannya, meskipun berada pada normal 1 NF, tabel pemasok mengandung data berulang, ya, seperti saya sudah detailkan tadi. Contoh informasi tentang lokasi pemasok yang status lokasi harus diulang, ya, seperti Gorontalo, Gorontalo dan sebagainya. Perulangan menyebabkan apa yang disebut update anomalis, ya. Update anomalis adalah masalah yang timbul ketika informasi ditambahkan, dihapus atau diupdate, ya. Jadi apabila diupdate atau dihapus, ya, maka akan terjadi anomali ketidakjelasan. Ya, bisa jadi apa yang kita hapus, misalnya Gorontalo dengan status 20, maka akan terhapus data yang tidak seharusnya kita hapus, contohnya seperti itu. Ya, sebagai catatan, supaya bisa menggabungkan jumlah barang yang dipasok atau QTY secara unik dengan barang B tagar atau barang yang dipasok dan pemasok, ya, kode pemasoknya dengan menggunakan primary key, gabungan yang tersusun dari B tagar dan P tagar, ya. Nah, untuk selanjutnya bentuk normal 2NF, ya. 2NF adalah lanjutan dari 1NF, tetapi 2NF secara harfiahnya setiap kolom bukan kunci yang sepenuhnya tergantung pada kunci utama, ya. Jadi sepenuhnya bergantung pada kunci utama, ya. Masih tabel yang tadi, tabel pemasok berada pada 1NF tetapi tidak pada 2NF karena status dan kota tergantung secara fungsional pada primary key atau kode barang atau P tagar dari kunci gabungan P dan B tagar, ya, dalam catatan di slide sebelumnya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. P tagar itu adalah kota dan status, ya. Kode barang itu ada tabel kotanya, ada field statusnya. Nah, kota maka status, ya. Jadi jika field kota maka statusnya apa, gitu. Gabungannya P tagar dan B tagar, ya. Maka jumlahnya, ya. Jadi aturannya kita baca dulu aturannya. Proses mengubah tabel 1NF ke 2NF. Nah, tentukan sembarang kolom penentu selain kunci gabungan, jadi ditentukan secara sembarang. Buat dan beri nama tabel baru untuk masing-masing penentu dari kolom-kolom yang ditentukan. Pindahkan kolom-kolom yang ditentukan dari tabel asal ke tabel baru. Jadi yang tadinya satu tabel kita akan jadikan dua tabel. Tabel pemasok dan tabel barang. Penentu akan menjadi kunci utama pada tabel baru, ya, seperti primary key-nya. Hapus kolom baru dipindahkan dari tabel asal kecuali penentu akan berfungsi sebagai kunci tamu, ya. Jadi B tagar berfungsi sebagai foreign key-nya dari primary key kode barang. Tabel asal bisa diberi nama baru, ya. Jadi dibuat tabel baru yang namanya tabel barang. Nah, contohnya yaitu memindahkan kolom P tagar, status dan kota ke tabel baru yang disebut pemasok, ya. Jadi tabel ini dipindahkan ke sini, ya. Nah, karena status dan kota bergantung dengan primary key yang ada di kode barang, ya. Nah maka kita hanya memindahkan primary key-nya ke tabel yang baru, ya, seperti ini. Nah, untuk status dan kota itu sudah include ke kode primary key yang di sini. Nah, jadi tidak perlu kita tulis lagi statusnya atau kotanya
Nah, maka akan include di primary key-nya. Setiap primary key yang dibaca, misalnya P1 untuk status 20 untuk daerah kota Gorontalo, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi hanya dibagi P1, P2, P3, P4, P5. Nah, ini untuk bentuk normal 2NF. Nah, yang ketiga, ya, ini yang paling kompleks dan yang terakhir. Nah, bentuk normal ketiga mengharuskan semua kolom pada tabel rasional bergantung pada kunci utama. Jadi semuanya bergantung pada primary key. Secara definisi, sebuah tabel berada pada bentuk normal ketiga, ya. Secara definisi, semua tabel yang telah kita create di database, baik itu MySQL atau di localhost phpMyAdmin, ya. Jika tabel sudah berada pada 2NF dan setiap kolom yang bukan kunci tidak tergantung secara transitif pada kunci utamanya. Kita jelaskan dulu di bagian sini. Semua atribut kunci tergantung secara fungsional hanya pada kunci utama. Tabel barang sudah dalam bentuk normal ketiga, ya, karena tabel barang tadi yang kita sudah buat sudah dalam bentuk normal ketiga. Kolom bukan kunci, KTY tergantung sepenuhnya pada kunci utama atau P-tagar, ya, dan B-tagar. Pemasok masih berada pada 2NF, ya, karena pemasok masih berada pada 2NF, maka kita harus buat lagi tabel baru untuk pemasok. Karena dia bergantung secara transitif, ketergantungan transitif terjadi ketika sebuah kolom bukan kunci yang ditentukan oleh kunci utama menentukan kolom lainnya. Ketergantungan fungsional pemasok dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya pemasok 2 P-tagar, maka pemasok 2 statusnya, status kotanya. Pemasok 2 P-tagar, maka pemasok 2 kotanya. Pemasok 2 kota, maka pemasok 2 statusnya. Gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa pemasok 2 dot status atau pemasok 2 status untuk field status ditentukan baik oleh kunci utama, P-tagar maupun kolom bukan kunci. Jadi kotanya. Proses mengubah tabel 3NF aturannya sebagai berikut. Tentukan semua penentu selain kunci utama dan kolom yang ditentukan. Buat dan beri nama tabel baru untuk masing-masing penentu dan kolom yang ditentukan. Pindahkan kolom yang ditentukan dari tabel asal ke tabel baru. Penentu menjadi kunci utama, ya, jadi primary key-nya dalam tabel baru. Hapus kolom yang baru saja dipindahkan dari tabel asal kecuali penentu akan berfungsi sebagai kunci tamu. Yang kelima, tabel asal bisa diberi nama yang baru. Nah, catatannya untuk mengubah pemasok 2 menjadi 3NF, kita membuat tabel baru yang disebut kota status, ya, jadi hubungan antara kota dan status, dan memindahkan kolom kota dan status ke tabel yang baru, ya, kita gabungkan dan kita pindahkan ke tabel yang baru. Status dihapus dari tabel asal, ya, kota tetap dibiarkan karena akan berfungsi sebagai kunci asing bagi kota status, dan tabel asal diberi nama baru pemasok kota, ya. Contohnya sebagai berikut. Nah, tabel kota status, ya, misalnya kota Gorontalo statusnya 20 untuk barangnya, Manado, Gorontalo, Bitung dan sebagainya, itu dipindahkan di kunci utama atau primary key untuk kode P1, P2, P3, P4, P5, ya. Jadi dipindahkan semua status ke dalam pemasok atau tabel pemasok kota, ya. Perubahan 3NF ini menghasilkan 3 tabel dan dapat dinyatakan dalam pseudo SQL, ya, sebagai berikut. Barang P tagar B tagar sama dengan maka KTY. Jadi hanya ada 3, P tagar, B tagar sama KTY. KTY itu yang tadi seperti sudah saya jelaskan, itu jumlah, ya, jumlah dari barang.
Nah, kunci utamanya itu petagar dan betagar. Foreign key-nya petagar, referensinya pemasok kota. Ya, ini. Nah, pemasok kota yang tadi, ya, itu terdiri dari petagar, field petagar dan kota. Kunci utamanya yaitu petagar. Foreign key-nya dan referensinya yaitu kota status, ya. Jadi kota status ini berasal dari field kota dan status dari barang. Ya, kota status ini, ya, merupakan kunci utama dari, ya, jadi kota ini merupakan kunci utama dari kota status. Nah, keuntungannya bentuk normal ketiga adalah menghilangkan data berulang. Jadi kita sudah tidak temukan lagi data-data yang berulang yang memiliki kota atau status yang sama, ya, sehingga akan menghemat ruang, ya, database, ya, ruang penyimpanan, dan mengurangi anomali, ya. Anomali itu ketidakjelasan atau simpang siuran dalam data. Jadi data itu tidak jelas atau tidak bisa dijelaskan secara database, ya. Contoh peningkatan pada contoh tabel di samping adalah masukkan fakta tentang sebuah kota. Bitung mempunyai status 40 dapat ditambahkan meskipun tidak ada pemasok di kota tersebut. Demikian pula fakta tentang pemasok baru dapat ditambahkan meskipun mereka belum memasok barang. Nah, untuk delete atau menghapus informasi tentang barang yang dipasok dapat dihapus tanpa menghilangkan informasi tentang pemasok. Nah, ini untuk 3 fungsi, ya. Insert, delete, dan update. Perubahan lokasi pemasok atau status suatu kota hanya membutuhkan modifikasi 1 baris. Jadi memudahkan kita dalam proses menginsert, proses menghapus, dan proses update dalam sebuah data. Ya, jadi apabila sudah dinormalisasi, data sebenarnya mudah dicari, yaitu yang pertama, dan mudah dimasukkan data yang baru, mudah dihapus, ya, karena sudah terhubung dengan primary key, dan mudah diubah, diupdate. Nah, untuk selanjutnya saya hanya memberikan penjelasan, ya, bentuk normal BCNF atau Boyd Code dan bentuk normal 4 dan 5 karena kebanyakan kita bergelut sampai 3NF, ya. Karena itu sudah bentuk normal yang lumayan kompleks. Jadi saya hanya memberikan materi tentang bentuk normal yang selanjutnya. Nah, setelah 3NF, semua masalah normalisasi hanya melibatkan tabel yang mempunyai 3 kolom atau lebih, dan semua kolom adalah kuncinya. Banyak praktisi menjelaskan bahwa menempatkan entitas pada bentuk normal ke-3NF sudah cukup, ya, seperti saya jelaskan tadi. Ya, kalau sudah normalisasi untuk 3NF sebenarnya itu sudah cukup karena sudah sangat jarang entitas yang berada pada 3NF, ya. Nah, bukan merupakan 4NF dan 5NF. Keuntungan yang didapat dari mengubah entitas ke-4 dan 5 itu sangat kecil sehingga tidak perlu dikerjakan, ya. Nah, ini hanya penjelasannya saja agar kalian tahu setelah 3NF ternyata masih ada bentuk normalisasi selanjutnya. Bentuk BCNF adalah versi 3NF sebenarnya, tapi lebih teliti dan berhubungan dengan tabel rasional. Aturannya sebagai berikut: banyak kunci kandidat, banyak kandidat gabungan, banyak kunci kandidat yang saling tumpak tindih, ya. Nah, itu akan dinormalkan lagi. Untuk 4NF, bentuk normal keempat, yaitu sebuah tabel rasional berada pada bentuk normal keempat jika BCNF dan semua ketergantungan multivalue, ya, multivalue itu nilai yang banyak, yang ganda, merupakan ketergantungan fungsional. Bentuk normal keempat atau 4NF didasarkan pada konsep ketergantungan multivalue, ya, dalam sebuah tabel, ya. Jadi ada nilai yang ganda itu maka akan dinormalkan. Satu kolom mempunyai banyak baris bernilai sama. Jadi dalam satu kolom mempunyai baris yang nilainya sama, itu akan dinormalkan, ya. Tetapi kolom lain bernilai
berbeda, yaitu untuk bentuk normal keempat. Dan terakhir 5NF, sebuah tabel berapel bentuk normal 5NF jika tidak dapat mempunyai dekomposisi lagi atau lossless yang menjadi sejumlah tabel lebih kecil ya. Jadi dipisah-pisah, dipotong-potong atau dinormal-normalkan lagi ya. Dengan kata lain, 5NF menunjukkan ketika sebuah tabel tidak dapat dikomposisi lagi ya. Jadi ya kebanyakan dalam membuat database kita sudah berada pada posisi 3NF ya. Jadi dengan menempatkan primary key itu sebagai komposisi utama dalam membuat tabel dan menyusun field fit dalam tabel ya. Oke, sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau berikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.